Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang makhluk hidup, kemudian pengelompokan makhluk hidup, tingkat objek dalam biologi, dan juga metode ilmiah. Nah, untuk yang pertama kali ini kita bahas tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup kita bahas tentang ciri-cirinya dan juga pengelompokannya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup antara lain dapat melakukan respirasi atau bernafas, memerlukan makanan dan minuman ya atau memerlukan nutrisi, melakukan metabolisme, melakukan transportasi zat, ekskresi, peka terhadap rangsang, bergerak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi dengan lingkungan dan berkembang biak atau bereproduksi. Itu adalah ciri-ciri suatu makhluk dikatakan hidup ya. Yang berikutnya adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, ada 5 kelompok besar yang masuk kategori makhluk hidup dan juga ada yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar ya. Nah, untuk yang pertama dulu menurut R.H. Whittaker, makhluk hidup itu terdiri dari 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua, menurut Carl Woese, makhluk hidup terdiri dari 6 kingdom atau 6 kerajaan. Yang pertama adalah Archaea atau Archaebacteria. Yang kedua adalah Bacteria atau Eubacteria. Yang ketiga Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, untuk tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi ya, jadi mulai yang kecil sampai yang paling besar. Nah, yang pertama ada molekul, kemudian sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Nah, untuk yang pertama dulu kita bahas tentang objek biologi tentang molekul. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom C, H, O, dan N. C untuk karbon, H untuk hidrogen, O untuk oksigen, dan N untuk nitrogen. Nah, jenis molekul-molekul tadi itu terkandung di dalam organisme, yaitu pada karbohidrat, lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat. Jadi karbohidrat tadi dia mengandung atom C, H, O, dan N. Contohnya saja dari karbohidrat ya, dari jenis glukosa dia mempunyai rumus senyawa yaitu C6H12O6. Jadi di dalam glukosa tadi dia terkandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Sama halnya juga pada lipid, protein, dan asam nukleat. Nah, yang berikutnya adalah objek biologi tentang sel. Nah, berbagai molekul ya, jadi banyak sekali molekul-molekul tadi saling berikatan dan dia membentuk organel sel. Organel sel ini ada banyak ya. Untuk membentuk satu sel, nah di dalam sel itu nanti terdiri dari beberapa organel-organel sel. Nah, contohnya saja dari ribosom. Organel ribosom itu berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ada juga inti sel atau nukleus untuk mengatur metabolisme di dalam sel. Jadi suatu sel itu di dalamnya terdiri dari organel-organel sel. Ada banyak ya. Tadi ada ribosom, ada nukleus, plasma sel, mitokondria, dan lain-lain. Nah, organel-organel sel tadi berkumpul menjadi sel. Ini adalah contoh dari sel tumbuhan dan sel hewan.
Nah, yang sebelah kiri itu adalah sel hewan dan sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Nah, di dalam sel itu terdapat banyak sekali organel-organel penyusun sel tadi. Contohnya ada nukleus atau inti sel, kemudian plasma membran, ada ribosom, ada mitokondria, lisosom, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya objek biologi pada tingkat jaringan. Jadi, jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk yang sama dan melakukan fungsi tertentu. Contohnya saja jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi. Ada epidermis, xilem, floem, cambium. Kemudian jaringan pada hewan tingkat tinggi dan pada manusia. Misalkan jaringan lemak, jaringan tulang, jaringan darah, limfe, otot, dan saraf. Sebagai contoh di sini adalah jaringan darah. Jadi di dalam jaringan darah ini terdapat kumpulan-kumpulan sel yang menyusun jaringan darah. Contohnya ada sel darah putih, ada sel darah merah, ada keping darah. Nah, sel-sel darah tersebut membentuk suatu jaringan yang namanya adalah jaringan darah. Berikutnya adalah objek biologi pada tingkat organ. Nah, organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan-jaringan tadi yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalkan di sini adalah organ otak. Organ otak dibentuk dari jaringan saraf dan jaringan ikat. Nah, kemudian jaringan penyusun organ daun, ada beberapa yang menyusun organ daun ya. Ada jaringan epidermis, jaringan tiang, dan jaringan bunga karang. Berikutnya, objek biologi pada tingkat sistem organ. Nah, organ-organ tadi yang melakukan fungsi dan tugas itu saling berkaitan. Nah, keterkaitan itu disebut sebagai sistem organ. Misalkan, dalam sistem pernafasan akan terbentuk beberapa organ yang saling bekerja sama untuk membentuk sistem pernafasan. Contohnya, kerjasama antara organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang nantinya akan menjalankan fungsi respirasi. Nah, begitu juga dalam sistem pencernaan juga terbentuk dari kerjasama beberapa organ. Contohnya organ mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas. Nah, organ-organ tadi menjalankan sistem pencernaannya untuk menjalankan pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan. Oke, sekarang objek biologi pada tingkat individu, populasi, dan komunitas. Pada tingkat individu, individu itu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, sebatang pohon kelapa. Jadi satu batang pohon kelapa, seekor semut atau satu ekor semut, dan seorang manusia atau satu orang manusia. Jadi jumlahnya adalah satu atau tunggal. Yang berikutnya adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Jadi kumpulan individu yang sejenis, yang sama ya. Contohnya, sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun. Jadi sekumpulan pohon kelapanya lebih dari satu. Atau kumpulan semut pada sebatang pohon. Nah, jadi beberapa semut. Itu namanya adalah populasi. Yang berikutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Jadi kumpulan-kumpulan populasi itu membentuk suatu komunitas. Contohnya, seluruh organisme yang hidup di sawah. Nah, yang hidup di sawah berarti ditempati oleh
beberapa populasi, yaitu populasi padi, populasi serangga, populasi ular, populasi burung, dan populasi tikus. Nah, membentuklah sebuah komunitas. Komunitas organisme yang hidup di sawah tadi. Oke, yang berikutnya adalah objek biologi pada tingkat ekosistem. Jadi lebih tinggi lagi sekarang. Adalah tingkatan organisme kehidupan yang mencakup organisme komponen biotik ya di sini, atau komponen yang hidup dengan lingkungan abiotiknya yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antar keduanya. Nah, komponen lingkungan abiotik di sini berupa air, udara, angin, cahaya matahari, tanah, batu, suhu, dan lain-lain. Nah, antara komponen biotik dan komponen abiotik itu terjadi interaksi atau hubungan timbal balik. Objek biologi pada tingkatan bioma. Nah, bioma adalah salah satu komunitas utama dunia yang diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan vegetasi yang dominan yang dominannya, dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Nah, contohnya adalah komunitas bioma tundra bioma taiga, gurun. Nah, komunitas gurun, savana, hutan hujan tropis, dan bioma hutan gugur. Nah, yang berikutnya adalah objek biologi pada tingkat biosfer. Nah, biosfer di sini adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Nah, bumi ini yang menjadi tempat kita hidup merupakan biosfer. Nah, memiliki ciri utama yaitu mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan organisme. Itu adalah objek-objek biologi pada tingkatan biosfer. Nah, kita masuk ke dalam metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah ini adalah suatu cara yang sistematis, jadi sistematis sekali ya untuk memecahkan masalah. Biasanya digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitian dan bereksperimen untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang terbaru. Jadi ada langkah-langkahnya dalam mencari pemecahan masalah. Yang pertama nanti ada perumusan masalah, kemudian landasan teori, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis atau melakukan eksperimen dengan variabel-variabel yang dijadikan eksperimen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini dimulai dari ketertarikan terhadap hal-hal yang menarik, yang menjadi perhatiannya. Jadi seseorang ini harus peka terhadap keadaan dan kejadian di sekitar. Nah, masalah yang sudah ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Contohnya, contoh perumusan masalah, misalkan objek penelitiannya tentang tumbuhan hidrilla ya. Variabel bebasnya adalah suhu. Nah, untuk variabel terikatnya misalkan kecepatan fotosintesis. Nah, bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya adalah ini dibuat dalam kalimat tanya. Misalkan, adakah pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan air hidrilla sp? Nah, itu contoh dari perumusan masalah. Kita masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah berpikir. Diperlukan kemauan untuk mempelajari laporan, jadi harus mencari laporan hasil penelitian sebelumnya, membaca referensi yang dijadikan untuk teori-teori penelitiannya. Nah,
atau observasi langsung ke lingkungan, boleh. Bisa wawancara dengan para ahli. Pokoknya mengumpulkan teori-teori untuk menunjang penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, oke. Berikutnya perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Nah, disusun berdasarkan landasan teori atau kerangka berpikir yang sudah disusun. Jadi landasan teori tadi digunakan untuk merumuskan hipotesis tadi. Ini cuma jawaban saja, jawaban sementara saja hipotesis ini. Dan nanti hipotesis ini akan diuji kebenarannya melalui percobaan dan eksperimen. Nah, nanti hipotesis yang sementara tadi kan belum tentu diketahui kebenarannya. Jadi harus dilakukan percobaan pengujian hipotesis. Dilakukan dengan apa? Dengan eksperimen atau percobaan. Nah, data yang diperoleh nanti kemudian dianalisis untuk membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tadi. Nah, ini adalah variabel-variabel penelitian yang digunakan pada saat eksperimen atau percobaan. Ada 3 variabel di sini, ada variabel bebas, ada variabel kontrol dan variabel terikat. Yang variabel bebas ya, yaitu perlakuannya nanti berbeda-beda. Misalnya dalam eksperimen ada diletakkan nanti di tempat gelap dan terang. Misalnya tumbuhan yang satu diletakkan di tempat gelap, yang satunya diletakkan di tempat yang terang. Nah, maka cahaya matahari disebut sebagai variabel bebasnya. Nah, yang kedua adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah perlakuan yang sama dalam percobaan tersebut. Contohnya, dalam percobaan itu membutuhkan kacang hijau di setiap pot. Maka kacang hijau disebut variabel kontrolnya. Yang ketiga, variabel terikat. Nah, variabel terikat adalah akibat dari perlakuan variabel bebas tadi. Contoh yang tadi ya. Nah, contoh yang pada variabel bebas tadi, maka yang menjadi variabel kontrolnya adalah perbedaan tinggi kecambah, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Contoh variabel. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi yaitu merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Ada 2 kemungkinan, yaitu hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Nah, hipotesis diterima apabila sesuai dengan hasil percobaan, dan jika hipotesis ditolak jika tidak sesuai dengan hasil percobaan. Gitu ya metode ilmiah. Oke, sampai di sini dulu belajar kita tentang materi ruang lingkup biologi. Bu Antik akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.